teman-teman, welcome to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Lia Marani. Jadi di sini kita sudah tidak membahas lagi tentang Linux, yaitu tentang Debian server, ada klien Ubuntu, ada Ubuntu server. Nah, kali ini kita masuk pada materi baru nih, yaitu ada Mikrotik. Apa sih itu Mikrotik? Jadi Mikrotik itu merupakan salah satu vendor networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan di kalangan perusahaan ataupun sekolah. Nah, Mikrotik ini adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengolah sebuah jaringan. Dengan Mikrotik kita bisa mengolah jaringan dengan lebih efisien. Nah, di sini pada Mikrotik ini kita mulai dengan MTCNA. Apa sih singkatan dari MTCNA? Jadi singkatan dari MTCNA ini yaitu Mikrotik Safe Network Associate. Jadi MTCNA ini yaitu program pembelajaran dan gelar sertifikasi awal pada Mikrotik untuk para network engineer pada entry levelnya. Kemudian kita masuk pada outletnya. Jadi outlet dari MTCNA ini ada pendahuluan, kemudian ada about router OS dan router port, kemudian ada networking models, ada IP address dan subnetting, kemudian ada akses Mikrotik, kemudian ada basic configuration, ada internet gateway dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa masuk pada materi yang pertama, yaitu ada pendahuluan dari MTCNA-nya ini. Di sini kita akan membahas apa itu Mikrotik, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada template Mikrotik, kemudian ada sertifikasi Mikrotik. Setelah itu terkait ujian MTCNA-nya. Nah, di sini kita akan gunakan simulasi dari Pinet Lab. Nantinya seterusnya kita akan menggunakan Pinet Lab jika tidak ada troubleshootingnya. Kita akan membahas apa itu Mikrotik. Mikrotik itu merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless, access point, switch, dan router. Mikrotik ini dibikin jadi dua, ada software dan juga hardware. Nah, software ini berbentuk OS, dengan hardware ini berbentuk perangkat keras. Nah, OS ini biasanya disebut dengan router OS, sedangkan perangkat keras ini biasa disebut dengan router board. Nah, OS ini dia bisa diinstal di PC ya teman-teman. Nah, pada perangkat kerasnya di sini kita biasanya bisa di real ataupun di switch. Kemudian Mikrotik juga ditemukan pada Riga, Latvia, Eropa Utara. Nah, moto dari Mikrotik ini yaitu routing the world. Apa sih maksud dari routing the world ini? Artinya dia ingin menghubungkan satu dunianya. Kemudian di sini ada website resmi dari Mikrotik, kalian bisa search sebentar. Di sini kita bisa cari dengan di sini jika kalian ingin melihat info-info dari Mikrotik, kalian bisa pergi ke website mikrotik.com-nya. Di sini ada Mikrotik trainingnya, di sini ada training, ada Academy Congratulation-nya dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian pada 1995 di founder itu ditemukan oleh John Trulli dan Access Richards. Jadi Mikrotik itu ditemukan oleh John Trulli dan Access Richards. Kemudian di perkumpulan dari ini, perkumpulannya itu dinamakan dengan Mikrotik User Meeting atau MUM. Kita bisa lihat. Nah, di sini membahas tentang meeting dari Mikrotiknya. Kalian bisa lihat pada di sini dari medianya, ada presentasi videonya, ada slides, kemudian ada galerenya. Nah, kalian bisa lengkapnya kalian bisa lihat pada website ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa lihat ensiklopedia atau perkumpulan seputar dari Mikrotiknya.
Nah, ini dia membahas tentang perkumpulan-perkumpulan seputar dari mikrotiknya. Kalian bisa lihat pada wiki mikrotik.com. Kemudian di sini ada forum. Forum ini digunakan untuk mendiskusikan tentang mikrotik. Nah, kalian bisa lihat sendiri pada forum.mikrotik.com. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mikrotik itu dibagi menjadi dua. Ada yang software dan juga ada yang hardware. Kalau software ini berbentuk router OS, kalau hardware berbentuk seperti router board. Nah, jadi sistem dari operasi dari router board itu menggunakan router OS. Jadi router board masih ada hubungannya dengan router OS. Dan di sini tujuan dari pembelajarannya kita bisa mempelajari karakteristik, fitur-fitur dan kemampuan mikrotik router OS. Kemudian kita bisa mempelajari cara installnya, kemudian konfigurasi, fungsi, maintenance, troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Harapannya setelah kita mempelajari mikrotik lalu kita mendapatkan program sertifikasi, kita akan mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Association. Nah, jadi mikrotik itu ditemukan di Latvia. Ini pada 1995 dia ditemukan di Founded atau dia bisa ditemukan oleh Founded. Kemudian pada 1997 ditemukannya router OS software X86 yang bisa kita install di PC. Kemudian pada 2022 ditemukannya perangkat router board pertama. 2026 dilaksanakannya MUM atau Mikrotik User Meeting pertama di Prague di Czech Republic. Kemudian pada 2015 Mikrotik User Meeting terbesar di Indonesia yang dianggotakan atau yang dihadiri oleh 2.500 lebih. Kemudian pada sertifikasi mikrotik, jadi mikrotik itu menyediakan pembelajaran sekaligus program sertifikasi berbagai pembelajarannya. Pada umumnya, pembelajaran mikrotik berada pada MTCA yang membahas tentang fitur-fitur. Nah, jika kalian ingin berfokus pada rutin, kalian bisa pilih yang MTCRE. Kalau kalian ingin berfokus lagi pada traffic control, kalian bisa pilih yang MTCTRE. Nah, kita bisa lihat di sini terlebih dahulu. Nah, di sini sertifikasi mikrotik kita bisa lihat secara singkat terkait mikrotik training program yang diselenggarakan oleh Finger Mikrotik pada website ini. Dari sini jika kalian ingin berfokus pada Internet Working Engineer, kalian bisa pilih yang MTCINA. Kemudian pada traffic control yang sebelumnya saya bahas yaitu pada MTCTE. Kemudian jika kalian ingin masuk pada yang sertifikat IPv6E Engineer, kalian bisa pilih yang MTCIPv6E. Nah, sertifikasi mikrotik ini sertifikasi berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level selanjutnya. Kemudian masa berlakunya sertifikasi ini selama 3 tahun. Setelah itu kalian bisa diperpanjang lagi dengan cara ujian lagi. Jadi masa berlakunya sertifikasi ini hanya 3 tahun saja. Setelah itu jika kalian ingin perpanjang, kalian harus ujian kembali. Kemudian jika sertifikasi expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Nah, ini kita coba bahas. Kemudian kita akan bahas terkait ujian MTCNA. Untuk training dan ujian MTCNA, peserta perlu registrasi di official web Mikrotik. Kalian sistem ujian MTCNA ini misalnya kalian ambil secara offline juga bisa, kalian juga bisa ambil dengan secara online. Untuk sertifikasi ujiannya kita perlu atau harus didampingi oleh Mikrotik akademinya langsung. Nah, online test terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Kemudian sistem penjawabannya pilihan ganda, tidak ada lab dan esai. Cuma ada single, multiple, trace atau false. Kemudian soal setiap tes random dengan bahasa pengantar ujiannya yaitu ada bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pada passing rate-nya 60% untuk nilai 50-59%. Bisa dilakukan tes ulang jika second chance. Kemudian syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsul, trainer nilainya harus minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineer level pada MRCE. Ini merupakan contoh dari sertifikat
MTCNA. Kalian bisa lihat di sini. Segitu saja pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di bab selanjutnya. Bye bye.